Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Walhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله أوصيكم ونفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل حيث قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من سلك طريق يلتمس فيه علم سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Nurul Ikhlas, masjid di Ciracas. Alhamdulillah pada hari ini Allah Azza wa Jalla memberikan kesempatan kepada kita untuk menghadiri majlis-majlis yang akan membantu kita beramal soleh. Kemudian kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla hidayah, pertolongan, taufik dan ampunannya. Kemudian salawat beserta salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh pengikutnya yang istiqomah di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan di dalam kitabnya Jila'ul Afham disebutkan ada 40 manfaat dari salawat. Maka Ibnu Qayyim mengatakan salah satu manfaat dari salawat adalah membuat langgeng ibadah kita. Maka sudah seharusnya kita untuk memperbanyak salawat kepada uswah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, ikhwani fillah rahimakumullahu jami'an. Coba kita renungkan sejenak, kita pikirkan. Terkadang kita capek bangun di malam hari untuk kita berwudu, menggelar sejadah kita, kemudian kita menghidupkan malam-malam kita baca wirid-wirid kita, zikir, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, dan ditutup dengan salat witir. Kadang kita juga lelah bekerja, mungkin seharian full, yang kemudian hasil dari harta yang kita kumpulkan itu kita sedekahkan. Kemudian jika telah sampai kepada nisabnya akan kita zakatkan. Terkadang kita juga di siang hari yang sangat panas, kita berangkat ke masjid
menuju Baitullah, Masjid Al-Ikhlas. Kemudian kita melaksanakan sholat berjamaah, bukan hanya di satu waktu akan tapi di 5 waktu. Dan mungkin terkadang kita juga menabung uang-uang kita untuk melaksanakan ibadah umroh dan mungkin ibadah haji, yang kita tahu bahwasannya biaya untuk melaksanakan ibadah umroh dan ibadah haji ini bukan biaya yang murah. Untuk ibadah umroh range-nya saja 25 sampai 30. Dan apalagi ibadah haji reguler, kita butuh menunggu waktu kalau di Jakarta 20 sampai 30 tahun. Dan juga dengan biaya yang tidak murah. Tapi berapa banyak juga orang ketika ingin melaksanakan ibadah-ibadah tersebut rela menjual hartanya, menjual motornya, mungkin kendaraan pribadinya, bahkan di kampungnya menjual sawahnya, menjual harta-hartanya, emasnya dan sebagainya untuk tabungan haji. Dan banyak juga mungkin yang menjual sapinya di kampung dan sebagainya untuk bisa mendaftarkan diri sebagai calon peserta haji. Tapi subhanallah, bagaimana jika seluruh pahala itu ternyata bukan untuk kita? Bagaimana jika sholat itu menjadi milik orang yang kita benci? Dan bagaimana pula jika sedekah maupun zakat-zakat itu menjadi milik orang yang kita hinakan? Dan bagaimana jika pahala puasa yang kita berpuasa 30 hari full di bulan Ramadan itu berpindah kepada orang yang kita zalimi? Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Dan bagaimana pula jika pahala umroh dan haji yang mungkin untuk mendapatkan nominal tersebut kita butuh bekerja dengan susah payah, itu juga berpindah ke orang lain? Maka sungguh celaka bila kita rajin beramal tapi pahala kita yang kita kumpulkan selalu bocor sehingga berpindah kepada pahala orang lain. Pahala yang kita kumpulkan dengan puasa kita, sholat kita, sedekah kita, haji umroh kita, itu berpindah kepada orang lain disebabkan bocor dalam beramal. Terkadang kita menyangka diri kita ini sungguh beruntung, memiliki uang bisa berinfak, memiliki tenaga untuk ibadah, akan tetapi sungguh mengerikan apabila nanti kita di akhirat menjadi orang-orang yang bangkrut, yang mana bocor amalnya disebabkan karena perbuatannya di dunia. Ibarat sebuah gelas apabila di dalamnya ada keretakan, maka kita akan melihat sedikit demi sedikit keluar air di dalam gelas. Mungkin tidak terlihat, akan tetapi silih bergantinya waktu dia akan berkurang sedikit demi sedikit. Begitulah ibarat amalan, apabila amalan itu ada kebocoran di dalamnya, maka rugilah seorang hamba, susah payah setengah mati mengejar amalan, tapi pahala itu justru dialihkan kepada orang lain. Disebabkan karena apa? Karena lisannya, karena statusnya, karena komentarnya, karena kesombongannya, dan mungkin karena hatinya yang tidak dijaga. Ikhwah fillah, maka jangan sampai nanti kita di hari kiamat, di hari ketika kita berdiri di hadapan Rabb semesta alam, Allah Azza wa Jalla, dengan tangan yang kosong. Kenapa? Karena pahala kita habis diambil oleh orang lain. Maka apakah kita rela akan perbuatan ini? Maka hari ini mungkin saja kita tertawa, tapi di akhirat kita menangis sejadi-jadinya ketika pahala itu berpindah tangan dan kita tidak bisa mengambil pahala itu kembali. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha, jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan mengungkit-ungkitnya dan juga menyakiti orang lain. Maka niat rusak dan lisan yang menyakiti orang lain itu mampu menghapus dosa, mampu menghapus atau mampu menambah dosa-dosa kita, dan kemudian amal ibadah kita bocor. Dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya hadis ini juga dinukil oleh Imam Muslim di hadis nomor 2500. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut? Atadruna manil muflis, kata Rasul, tahukah kalian siapakah orang-orang yang bangkrut? Qalu al-muflis fina man la dirham wala mata'. Orang yang bangkrut menurut kami, wahai Rasulullah, adalah orang yang tidak memiliki dirham dan juga tidak memiliki harta. Itulah orang yang bangkrut. Faqala sallallahu alaihi wasallam, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut di dalam umatku, ya'ti yaumal qiyamah, dia akan datang pada hari kiamat, bisolatin wasiyamin wa zakatin, dengan pahala salat dia, dengan pahala puasa dia, dengan pahala zakat dia. Wa ya'ti qad syatama hadza, namun dia juga datang dalam keadaan pernah mencaci fulan. Wa qadhafa hadza, dan memfitnah fulan. Wa akala mala hadza, dan juga memakan harta yang bukan berhak dia memakannya. Wa daraba hadza, dan memukul ini, memukul fulan. Fayuta hadza min hasanati, maka pahala kebaikannya diberikan kepada orang lain. Jadi pahala yang telah dia amalkan itu ternyata akhirnya diberikan kepada orang lain. Fa in faniyat hasanatuhu, maka apabila amal kebaikan yang sangat banyak itu sudah habis, yang dia telah kerjakan di dunia sudah habis, qabla ayyaqba alaihi, sebelum seluruh tuntunannya diselesaikan, ternyata amalnya sudah habis. Akhid min khotoyahum, maka diambil dosa-dosa mereka, orang-orang yang dizoliminya tadi, kemudian fatulihat alaihi, maka dosa-dosa orang lain dipindahkan kepada dia, kemudian ditimpakan kepada orang ini, summa turiha finnar, kemudian orang ini dilemparkan di dalam api neraka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim di hadis 2581. Maka ikhwan fillah, di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, maka penulis mengatakan kezaliman kepada manusia lebih dahsyat akibatnya daripada kezaliman hamba terhadap dirinya sendiri. Tentu Allah Maha Pengampun terhadap hamba-hambanya. Allahu Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun. Tapi hak manusia wajib minta izin dan maaf apabila dia telah berbuat zalim kepada orang lain. Dan Ibnu Sirin rahimahullah mengatakan, aku tahu dosa yang menyebabkan aku memiliki hutang. Ketika itu Ibnu Sirin memiliki hutang. Maka Ibnu Sirin mengatakan, karena dulu aku pernah menghina seseorang. Bahkan perbuatan kecil kita yang mungkin saja kita tidak menganggapnya, ternyata itu malah menjadi masalah bagi kita.
bisa jadi di dunia maupun di akhirat. Maka ikhwafillah, jangan sampai nanti kita di akhirat, ya Allah, pahala qiyamul lail saya kemana? Ya Allah, pahala sedekah saya kemana? Maka Allah Azza wa Jalla mungkin mengatakan, kamu sedekahkan saat kamu mencaci orang lain. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga pahala kita dan menjadikan pahala kita di dunia ini tidak menjadi sia-sia. Ikhwani fillah rahimakumullah, salah satu penyebab utama, dan juga inilah salah satu sebab yang dinukilkan oleh para salafus saleh, penyebab utamanya adalah disebabkan karena lisan. Karena apa, Pak? Lisan. Maka Rasul alaihi salatu wassalam bersabda di dalam Sunan Tirmidzi, Nabi mengatakan, wa hal yakubun nasu fin nari ala wujuhim illa hasaid alsinatu. Tidak ada yang menyeret manusia ke neraka selain hasil panen dari lisannya. Melalui hadis ini kita bisa tahu bersama bahwa penyebab pertama, salah satu penyebab paling besar yang bisa menyerumuskan manusia ke dalam neraka adalah lisan kita sendiri. Dan kita semua yakin, kita semua memiliki lisan. Maka dari itu, ini adalah faktor yang bisa menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka. Dan lisan kita itu menjadi mesin transfer terbesar di hari kiamat nanti. Lisan kita bisa jadi menjadi mesin transfer terbesar di hari kiamat nanti. Bentuk untuk apa saja yang membuat lisan kita ini menjadi mesin transfer terbesar di hari kiamat nanti? Yang pertama adalah ghibah. Ya. Ghibah ini, ikhwafillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ini adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan di lingkungan kita. Ketika kita kumpul dalam satu golongan, di dalamnya ada pembahasan tentang ghibah. Kita pindah ke kelompok yang lain, ada ghibah. Kita pindah ke teman kita yang lain, mereka membahas tentang ghibah. Dan ghibah ini adalah sesuatu yang memang lezat. Menikmati daging saudara itu sungguh lezat. Tapi inilah yang kita diminta untuk kita menjauhkan diri dari itu. Karena kalau kita membiasakan diri dengan perbuatan ghibah, maka itu menjadi faktor utama seorang dimasukkan ke dalam neraka wal iyazubillah. Maka Allah Ta'ala berfirman, wala yaqtab ba'dukum ba'dha. Janganlah sebagian kalian menggunjing saudara kalian yang lain. Arti kata ghibah berasal dari kata ghaba yagibu, yang artinya tidak hadir atau di belakang. Itulah asal kata bahasa dari kata ghibah. Dan ghibah itu artinya di belakang, orangnya itu tidak ada. Itulah disebut dengan ghibah. Kalau mungkin ketika absensi di kelas, ketika seseorang hadir, dia akan diberikan tanda hadir. Ketika izin diberikan kata izin, sakit diberi tanda S. Sedangkan mungkin kalau tidak ada info kemana keberadaan dia, akan diberi tanda apa? A, alfa. Bukan demikian ya? Demikian. Kemudian kalau di ma'had, biasanya kalau tidak hadir tanpa keterangan yang jelas, maka akan diganti dengan tanda apa? Go, kan? Tandanya apa? Dia goib, dia tidak hadir. Maka ghibah hakikatnya adalah di belakang kalau kita mengambil secara bahasa, tidak hadir. Dan Rasulullah SAW mendefinisikan ghibah dengan sesuatu sangat jelas. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, atadruna mal ghibah? Apakah kalian tahu apa itu ghibah? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Kata para sahabat, Allah dan Rasulnya lebih tahu daripada kami. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, apa arti ghibah?
Ghibah adalah zikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebut saudaramu dengan sesuatu yang ia benci. Ia menyebut saudaramu dengan sesuatu yang ia benci. Itu adalah definisi dari ghibah. Zikruka akhaka bima yakrah. Kamu menyebut saudaramu terhadap sesuatu yang tidak dia sukai, terhadap sesuatu yang dia benci. Itulah pengertian dari ghibah. Berapa banyak dalam kehidupan kita membicarakan orang lain, dan orang itu seandainya mendengar pasti merasakan tersinggung, sakit hatinya. Maka itulah ghibah. Maka ghibah secara umum adalah memang menyebutkan saudara kita ketika saudara kita tidak hadir dan perkataan itu membuat dia sakit. Kemudian para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana jika apa yang aku katakan itu memang benar ada padanya?" Wahai Rasulullah, bagaimana jika memang benar yang kita bicarakan itu memang benar ada padanya? Maka Rasul SAW mengatakan, jika benar apa yang engkau katakan itu memang benar ada padanya, maka itu adalah ghibah. Ya. Jika memang benar itu memang ada padanya, itu adalah faqad ghibah, ya. Maka kamu telah melakukan perbuatan ghibah. Kemudian, dan jika Nabi melanjutkan, dan jika tidak ada padanya, maka engkau telah memfitnah, engkau telah menuduh dusta terhadap saudaramu sendiri. Jadi memang secara bahasa ghibah itu artinya tidak adil. Maka diambil dari makna definisi, ghibah itu menyebut saudara kita ketika saudara kita tidak hadir. Kalau ternyata yang dibicarakan itu benar, itu adalah ghibah hakikatnya. Kalau tidak benar, kita telah melakukan perbuatan buhtan. Apa itu buhtan? Buhtan adalah menuduh dusta terhadap saudara kita. Dan tentu pahala buhtan atau menuduh saudara kita lebih besar dosanya daripada dosa ghibah itu tersendiri. Dan ini disebutkan juga hadisnya dari Imam Muslim. Jadi jangan bangga kita berkata, saya tidak memfitnah kok, memang itu benar ada pada saudara, memang benar ada pada fulan. Justru itu adalah ghibah. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan ghibah itu membakar amal lebih cepat daripada api membakar kayu. Maka ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum, ada seorang perempuan sebagaimana diriwayatkan oleh di dalam Musnad Ahmad, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah, Nabi mengatakan, ya Rasulullah, ada seseorang dia banyak melakukan sholat, banyak puasa dan juga banyak bersedekah, namun ia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Qala sallallahu alaihi wasallam, hiya finnar. Maka Nabi mengatakan dia di dalam neraka. Kemudian dikatakan lagi, ya Rasulullah, ada wanita lain yang dia banyak mengerjakan sholat wajib, suka bersedekah dengan sedikit makanan atau pakaiannya, dan ia tidak pernah menyakiti seseorang sekalipun. Maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, dia fil jannah, dia di dalam surga. Maka teman-teman semua, azani Allah wa iyyakum jami'a, melalui hadis ini, seorang perempuan ini kita bisa lihat bukan banyaknya amal, tapi adalah bagaimana seseorang menjaga hatinya dan juga menjaga lisannya. Ya. Maka sungguh banyak pembahasan ghibah di lingkungan kita. Mungkin contohnya kita juga bisa melihat dalam keseharian kita. Ya. Pak Fulan ibadahnya rajin, tapi jarang nyumbang uang untuk masjid. Itu adalah ghibah. Kemudian tahu tidak istrinya Fulan omongannya kasar, pantas suaminya begitu. Itu adalah pembahasan tentang ghibah.
yang dimana Nabi SAW telah mewanti-wanti jauh-jauh tentang bahaya dari ghibah. Kemudian yang kedua adalah buhtan atau fitnah. Nabi SAW telah menjelaskan dalam hadis tadi, maka buhtan atau fitnah ini lebih parah daripada ghibah. Maka fitnah adalah ghibah ditambah dengan dusta. Itulah buhtan. Buhtan adalah ghibah ditambah dengan dusta. Kalau ghibah itu saya ghibah sepakat. Apabila ditambah dengan buhtan, dia mengatakan ghibah ditambah di dalamnya dengan apa? Dengan kedustaan. Nabi SAW bersabda, "Kafa bil mar'i kadhiba ay yuhadditsa bi kulli ma sami." Cukuplah seseorang dianggap pendusta hanya dengan mengatakan apapun atau setiap apapun yang dia dengar. Rawahu Muslim. Maka ini menjadi kehati-hatian bagi kita semua. Bagaimana mungkin saja dengan media sosial kita, dengan HP kita kadang mudah men-forward WA yang kita belum tahu infonya. Nah, ini khawatir bisa jadi apa? Dosa besar. Hari ini banyak dan dengan mudahnya kita men-share suatu informasi, tapi kita tidak pernah tabayun tentang kebenaran informasi tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Wahai orang-orang beriman, jika datang berita dari orang-orang fasik, maka fatabayyanu, maka tabayyunlah. Tabayyun, ya. Arti tabayyun apa? Klarifikasilah. Apakah info tersebut? Apakah itu memang benar? Dan ini sering terjadi. Bahkan kalau kita lagi lewat jalan, ya, mungkin ketika kita lewat jalan, saya juga pernah lagi lewat jalan di dalam sebuah kendaraan, ada orang mengatakan jangan beli jajan di tempat itu mungkin ada penglarisnya. Jangan beli sesuatu di barang itu barang-barang di dalamnya adalah barang-barang yang palsu, maksudnya tidak original, KW dan sebagainya. Mungkin dia dapat jabatan yang tinggi karena dia dekat dengan pemimpin. Mungkin bisa saja dia mendapatkan jabatan itu karena kompetensinya dan sebagainya. Dan ini sering terjadi di lingkungan kita. Ikhwani azani Allahu wa iyyakum jami'an. Maka fitnah bukan hanya sekedar dosa, akan tetapi ini adalah sebuah kezaliman yang nyata. Maka pahala-pahala yang kita kumpulkan itu akan berpindah kepada orang yang kita zalimi. Wal ijazu billah. Kemudian yang ketiga adalah mencela dan menghina. Sering disebut dengan kata-kata sibabun. Maka definisi secara bahasa dari kata sabba yasub artinya mencaci, menghina dan juga merendahkan. Berapa banyak orang-orang melakukan hal demikian? Waliyahzubillah, kita berjauh dari perbuatan ini. Sedangkan Nabi SAW mendefinisikan makna menghina tadi, mencaci dan merendahkan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, "Sibabul muslim fusuq." Menghina, merendahkan, mencaci seorang muslim adalah sebuah kefasikan. Kita mencela saudara kita, menghina, merendahkan saudara kita, itu adalah sebuah kefasikan. Adalah perbuatan fasik. Fasik itu berarti keluar dari ketaatan. Keluar dari ketaatan berarti dia masuk ke dalam dosa besar. Nabi mengatakan sibabul muslim fusuq. Mencaci maki, merendahkan seorang muslim adalah sebuah kefasikan. Wa qitaluhu kufr. Dan memerangi, membunuh seorang muslim adalah sebuah kekafiran. Maka orang yang suka menghina sesama muslim bisa dipastikan imannya sempit, akhlaknya rusak,
pahalanya pindah kepada yang dicaci. Maka dari itu Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan akhlak buruk adalah penyebab utama hilangnya pahala. Akhlak buruk adalah penyebab pertama hilangnya pahala. Maka bagaimana Nabi memerintahkan kita untuk menghiasi diri kita dengan akhlak yang baik, dan kita diminta untuk menjauhkan diri kita ini dengan akhlak yang buruk, karena akhlak yang buruk adalah akhlak yang buruk adalah penyebab hilangnya pahala-pahala yang kita kumpulkan. Perhatikan dalam kehidupan kita, sering sekali kita mencela di dalam kendaraan ketika kita pulang dari kantor-kantor kita dalam kemacetan yang sangat, kita sering mencaci maki orang lain. Mungkin Anda pakai helm, orang itu tidak mendengar. Akan tetapi bukankah Allah Maha mendengar dan Maha melihat terhadap perbuatan hambanya? Ketika kita mungkin saja menonton bola, kemudian wasit memberikan sesuatu yang tidak dia ingini, dia mencaci maki si wasit, tapi si wasit muslim. Kemudian seringkali kita mengejek fisik orang lain. Mungkin dalam keseharian kita, atau mungkin kita melihat ada orang badannya gede tapi leret sekali kerjanya. Mungkin itu keluar dari lisan-lisan kita tanpa kita sadari, dan hakikatnya telah ada kebocoran di dalam amal-amal kita. Dan mungkin saja kita menghina, mencaci maki istri kita yang telah berkhidmah kepada kita, dan mungkin kita tidak tahu kondisinya ketika dia telah berkhidmah kepada suaminya. Kita mencaci maki tentang masakannya dan sebagainya. Inilah disebut dengan sibabul muslim, fusuk. Mencela seseorang muslim adalah sebuah kefasikan. Maka ikhwani azani Allah wa iyyakum jami'a, ibarat kita punya uang 100.000. Ketika kita nanti dibangkitkan di hadapan Allah Azza wa Jalla, kita memiliki uang, saldo amal kita ibarat 100.000. Dan kita merasa bersyukur, alhamdulillah amal kita diterima senilai dengan 100.000 itu. Akan tetapi ternyata itu belum dikurangi dengan ghibah, dikuranginlah misalnya 20.000. Ternyata itu juga belum dikurangi dengan fitnah yang pernah kita lakukan, kuranglah 50.000. Kemudian itu juga ternyata belum dikurangi dengan kita pernah menghina dan merendahkan seorang, kuranglah 30.000. Maka sisa berapa saldo kita? Sisa 0. Tidak tersisa dalam amal kita sesuatu apapun. Maka inilah orang-orang yang bangkrut sebelum dia dihisab. Amal ibadahnya sudah habis. Kemudian yang keempat adalah menyakiti istri dan keluarga. Ya, ini adalah faktor yang sangat sering terjadi di lingkungan kaum muslimin. Banyak orang-orang yang semangat sedekah, semangat hadir pengajian, tapi lisannya mudah menyakiti keluarganya, mudah menyakiti istrinya setiap hari. Maka Rasulullah SAW bersabda, khairukum li ahli. Kalau kamu mau jadi orang yang terbaik, adalah orang yang paling baik untuk keluarganya. Jadi orang yang paling baik adalah orang yang paling baik untuk keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, kata Nabi, dan saya adalah orang yang paling baik untuk keluarganya. Maka contoh dalam kita mencari contoh dalam berumah tangga, contohlah Nabi SAW. Maka disebutkan dalam hadis yang banyak, Nabi SAW bermusyawarah dengan istrinya. Nabi SAW berdiskusi dengan istrinya. Nabi SAW menjahit sendiri pakaiannya. Nabi mencuci sendiri bekas makannya. Nabi membeli sendiri kebutuhan hajat-hajat rumah tangganya. Bahkan di dalam riwayat lain, Nabi mengerjakan tugas rumahnya sendiri. Bahkan Nabi SAW dengan sosoknya sebagai seorang nabi, seorang rasul, seorang panglima, seorang presiden, pemimpin, masih menyibukkan diri
dan memang kewajibannya juga Nabi, bagaimana Nabi berkhidmah untuk keluarganya. Ikhwani azani Allah wa iyyakum jami'an. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, jika engkau bicara, maka engkau adalah pemimpin atas kata-katamu. Jika kata-kata itu telah keluar dari lisanmu, maka engkaulah tawanan darinya. Maka dari itu Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengatakan, siapa yang banyak bicaranya pasti banyak salahnya. Man kathura kalamu kathura khata'u. Barang siapa yang banyak ngomongnya, banyak bicaranya, pasti dia banyak salahnya. Maka ketika orang banyak salah, otomatis dia banyak dosa. Ketika banyak dosa, wal-iyazubillah, neraka lebih pantas baginya. Maka Nabi SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, maka hendaknya dia berkata baik atau dia diam. Ikhwani, setiap kali kita menyakiti orang lain, di saat itu juga kita sedang mentransfer pahala-pahala kita buat dia. Dan apabila pahala-pahala itu sudah ditransfer semuanya, kita sudah tidak memiliki pahala, maka dosa yang dimiliki orang-orang yang kita jelekkan, kita gibahkan, kita burukkan itu akan dilimpahkan kepada kita. Kadang pintu neraka itu tidak hanya berasal dari perut, tidak hanya berasal dari kemaluan, bukan juga karena harta-harta kita, tapi karena dari mulut. Mungkin mulut kita kecil, akan tetapi pahala yang kita keluarkan banyak keluar dari lisan kita. Ikhwan fillah, kita harus bertanya setiap kita bicara, apakah ini layak aku bayar dengan pahala sholat dan sedekahku? Dan di antara amalan-amalan yang paling cepat habis pahalanya, salah satunya adalah riya. Adalah riya. Riya adalah pencuri pahala tersembunyi. Nabi bersabda, inna akhu fama akhaf alaikum asyirkul asghar. Inna akhafa ma akhaf alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya syirik yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Kemudian para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Nabi mengatakan riya. Ya, riya. Dikeluarkan dari Musnad Imam Ahmad. Riya berasal dari kata ro'a yaro. Ro'a yaro yaitu maknanya apa? Melihat. Riya diambil dari kata ro'a yaro yang artinya apa? Artinya melihat. Maka dia ingin dilihat, maka dia ingin memamerkan. Itulah disebut dengan riya. Maka riya berarti memamerkan ibadah di hadapan orang lain, memamerkan sesuatu kepada orang lain. Maka suatu ibadah apabila dilakukan dengan tujuan untuk dilihat, dengan tujuan untuk dipuji, atau mendapatkan penilaian manusia, maka itu adalah riya. Maka orang-orang ini ketika beramal bukan mencari pahala di hadapan Allah, tapi mencari penilaian di hadapan makhluk, wal iyadzubillah. Maka berapa banyak amalan-amalan sunnah yang Nabi SAW mengerjakan di dalam rumahnya, karena khawatir amalan-amalan tersebut ya menjadi hilang. Nabi mengajarkan kepada umatnya. Maka Ibnu Umar, salah satu sahabat Nabi, gemar juga menutupi pahala-pahala sunnahnya di dalam rumahnya. Sholat sunnah rawatib dikerjakan di rumahnya. Tujuannya apa? Untuk bisa menjaga hatinya. Dan contoh riya zaman sekarang sungguh sangat banyak. Dan apabila ini benar-benar dilakukan di dalam hatinya dengan tujuan riya, maka bisa mampu menghapuskan amal.
Seperti orang yang sedekah mungkin ya, sambil dengan tujuan riya tadi, sambil direkam agar dia dikira sebagai orang-orang yang suka berbuat baik, orang yang suka sedekah dan sebagainya. Ada juga dia mengupload ibadah-ibadah demi mendapatkan sanjungan-sanjungan. Dakwah tidak mencari kebenaran, akan tapi mencari ketenaran. Dan ini sangat banyak terjadi di lingkungan kita. Dan Nabi juga telah mengatakan, dan para ulama salafus saleh mengatakan demikian. Maka kita diminta untuk menjauhkan diri kita dari perbuatan riya. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Janganlah mempersekutukan seseorang pun dalam ibadah kepada Rabb-Nya. Imam Al-Auza'i rahimahullah mengatakan dulu para salafus saleh, jadi para salafus saleh zaman dahulu, mereka menyembunyikan amalnya lebih kuat daripada kalian menyembunyikan dosa-dosa kalian. Imam Al-Auza'i rahimahullah mengatakan para salafus saleh dulu, mereka itu menyembunyikan amal soleh. Amal solehnya mereka sembunyikan itu lebih kuat daripada kita menyembunyikan dosa-dosa kita. Kadang ketika kita ingin melakukan dosa, kita melakukannya dalam sembunyi-sembunyi. Kita takut dosa-dosa kita itu diketahui orang lain. Takut luar biasa kita. Maka salafus soleh terdahulu, ketika mereka beramal, seperti itulah mereka beramal. Mereka menutupi amal-amalnya seperti kalian takut terhadap dosa-dosa kalian. Kemudian yang kedua adalah mengungkit pemberian yang disebut dengan alman. Sebagaimana ayat yang awal tadi kami sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tubtilu, jangan kalian batalkan shadaqatikum, sedekah-sedekah kalian, bil manni wal adza. Bilman, apa bilman? Mengungkit pemberian. Jadi bukan cuma pahala yang hilang, sedekahnya pun menjadi batal. Sebagaimana dikatakan, kalau bukan saya bantu, pasti mereka tidak sukses. Jika tidak saya bantu, pasti fulan tidak menjadi seperti ini. Ya. Maka Abu Darda rahimahullah ta'ala pernah menangis. Beliau memberi seseorang, lalu orang yang dia telah beri sesuatu tadi memuji-muji Abu Darda. Maka Abu Darda rahimahullah radhiyallahu anhu menangis dan berkata, aku khawatir ini menjadi balasan untuk kebaikanku, hingga nanti di akhirat aku tidak mendapatkan apa-apa dari amalku. Bahkan kita lihat bagaimana seorang sahabat jalil Abu Darda, beliau menangis ketika seseorang dia beri sesuatu kemudian dia mengujinya, dia takut karena nanti dia menjadi tidak ikhlas. Dan para sahabat khawatir amal berpindah balasannya ke dunia. Dan inilah prinsip salafus saleh, amal itu harus sembunyi, kecuali jika menampakkannya lebih ikhlas dan mampu memberikan manfaat, maka boleh untuk memamerkan amal. Tujuannya apa? Untuk memotivasi orang, untuk mengajak orang, itu baru diperbolehkan. Ikhwani azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka di akhir zaman, di zaman yang penuh fitnah seperti ini, maka kita harus lebih berhati-hati. Kalau zaman dahulu mungkin lisan yang berbicara, maka pada zaman ini mungkin lisan tidak berbicara, akan tetapi jempol kita bergerak, ya, telunjuk kita bergerak, jari tangan kita bergerak di dalam handphone kita, di dalam komputer kita, dalam laptop kita. Maka media sosial ini ibarat pedang yang bermata dua, bisa menjadi ladang pahala atau bahkan bisa menjadi mesin penghisap terhadap amal-amal kita.
mesin penghisap ya terhadap amal-amal kita dihisap. Maka ketika seseorang meninggal, yang tertinggal hanyalah jejak digitalnya. Maka apabila jejak digital ini tertinggal, maka kita bisa melihat apakah dia meninggalkan kebaikan atau dia meninggalkan keburukan. Berapa banyak kita melihat saudara-saudara kita sudah meninggal, diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau kita rindu dengan dia, kita buka status dia dulu, medsos dia dulu, Facebook dia, Instagram dia, Twitter dia. Dan apabila ternyata dia menulis kata-kata kotor, sungguh merugi dia. Dia mendapatkan amal jariah keburukan. Dan apabila dia menghiasi status-status dia dengan kebaikan, dengan kebenaran, menjauhi dari fitnah, buhtan dan sebagainya, dia mengutip perkataan salafus soleh untuk mengajak orang-orang beramal soleh, maka sungguh beruntung dia. Maka Nabi mengatakan, man dalala khair falahu mislu ajri ma fa'iluhu. Barang siapa yang mengajak orang kepada kebaikan, dia akan mendapatkan pahala sebagaimana apa yang dia kerjakan. Maka mari di zaman ini kita harus banyak memberikan amal soleh di dalam media sosial kita. Jauhkan di dalam diri kita ketika kita ingin mengupload sesuatu yang nanti bisa menjadi fitnah untuk kita. Inilah disebut dengan apa? Ghibah digital. Mungkin kita meng-share info yang tidak ada buktinya atau memfitnah orang, yang kemudian kita share di suatu forum itu terisi misalnya grup WA bisa 256 orang ataupun 1000 orang dan sebagainya. Maka ini menjadi transfer massal dari pahala-pahala kita. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya, maka tidak boleh menzoliminya dan tidak boleh menyerahkannya kepada kezaliman. Maka ikhwani azani Allahu wa iyyakum jami'a, waktu sudah habis sampai juga. Hah? 2 menit lagi. Maka ikhwani azani Allah wa iyyakum jami'an, di kisah yang telah disampaikan dari bagaimana seorang wanita yang dia mentransfer semua kebaikannya. Bayangkan seorang wanita di zaman Nabi, suka bersedekah, suka sholat, suka melakukan amal soleh, akan tapi disebabkan dia tidak bisa menjaga lisannya, akhirnya dia dimasukkan ke dalam neraka. Dan ada juga wanita yang mungkin sedekah cuma bisa 1.000 atau 2.000 rupiah, akan tapi dia bisa mengontrol lisannya, maka Nabi mengatakan hiya fil jannah. Ya, maka mari kita mawas diri untuk kita agar tidak menghadiahkan pahala lewat media sosial. Kita hindari mengolok-olok orang melalui status. Kita menghindari menyindir-nyindir teman-teman kita, saudara kita. Kita hindari ketika kita beramal, kita posting karena khawatir di dalamnya ada riya. Ya. Maka Nabi juga mengatakan, "Falyakul khairan aw liyasmut." Berkatalah baik atau dia diam. Ikhwani azani Allah wa iyyakum. Ada seorang pemuda yang dia rutin transfer sedekah online. Tidak ada seorang pun yang tahu, bahkan istrinya sendiri pun tidak tahu. Maka ketika ia meninggal, dicek mutasi rekeningnya, maka dilihat berapa banyak dia gemar beramal. Nah, ini adalah prinsip bagaimana salafus saleh sejati. Mereka ketika beramal diamali dengan keikhlasan, diamali dengan menjaga lisan, dan juga mereka beramal dengan menjaga kehormatan sesama muslim. Ikhwani, perhatikan saudara-saudara di kanan, kiri, depan, belakang kita. Mereka adalah saudara seiman kita. Mereka memiliki kehormatan, mereka memiliki izzah, mereka memiliki marwah, mereka memiliki kehormatan yang harus kita jaga. Jangan sampai kita merendahkan mereka, menghardik, menghinakan. Apalagi kita menghinakan di belakang dia. Maka apabila kita tidak suka terhadap perilaku seseorang, datanglah langsung kepadanya.
katakanlah sesuatu padanya. Maka para salafus saleh mengatakan, apabila engkau muncul dalam hati kalian itu rasa, misalnya kalian dikatakan fulan menggibah Anda, fulan menggibah Anda dan sebagainya, maka berilah uzur bagi saudara kita. Uzur apa? Uzur, katakanlah dia pernah berbuat baik padaku, dia saudaraku dan sebagainya. Ketika itu tidak mampu, maka datanglah dan tabayunlah. Maka tidak usah masalah itu kita pikirkan di dalam otak kita. Bila kita ceritakan ke teman-teman terdekat kita, datang langsung kepada dia, ceritakanlah masalah Anda. Kalau misalnya Anda merasa digibahi oleh dia, jangan Anda malah menggibah balik. Datangi dia, kemudian katakan, mengapa Anda mengatakan demikian kepada saya? Apakah info ini benar? Apabila dia mengatakan benar, maka selesaikanlah masalah di situ. Jangan malah permasalahan itu dibawa pulang, kemudian menjadi besar. Dan apabila dia meminta maaf kepada Anda, maafkanlah pula. Bukankah kita juga pernah menggibah orang lain? Maka sifat ini adalah sifat yang harus kita jaga. Bagaimana kita menjaga kehormatan seorang muslim. Maka perhatikan pula postingan kita hari ini, itu akan bersaksi untukmu, atau postingan itu akan melawanmu di hari kiamat nanti, di hari kebangkitan nanti. Maka ikhwafillah, minimal jangan menghabiskan pahala kita di situ. Maka ringkasan dalam taklim singkat kita pada pagi hari ini adalah, yang pertama, ada amal yang kita kerjakan, tapi ternyata amal yang kita kerjakan, pahala-pahala yang didapatkan dari amal itu bisa diberikan kepada orang lain, terkhusus kepada saudara kita yang terzolimi. Kemudian yang kedua, 3 penyebab terbesar hilangnya pahala itu karena lisan, mulai dari ghibah, cacian, fitnah, sindiran, namimah dan sebagainya. Dan juga bisa jadi dengan riya dan juga dengan alman, mengungkit-ungkit pemberian. Kemudian yang ketiga, faedah yang kita dapat dalam kajian singkat pada pagi hari ini, di zaman sekarang pahala itu sangat mudah bocor, khususnya melalui media sosial. Bisa jadi mungkin karena komentar atau postingan-postingan yang buruk. Maka kita diminta untuk menjaga postingan kita. Maka apa solusinya? Solusinya tentu yang pertama adalah jaga niat ikhlas kita. Ya Allah, aku sholat, aku bangun jam 2 pagi hari ini untukmu ya Allah, bukan untuk dilihat orang, bukan untuk dilihat istri dan anak-anakku, akan tapi aku sholat jam 2, jam 3 ini untukmu ya Allah. Maka salafus saleh dulu ketika bangun dari tidur, mereka sering mengatakan ana. Tiba-tiba bangun tidur, mereka langsung mengatakan ana. Artinya apa? Saya. Kenapa mereka mengatakan demikian? Maka dikatakan ketika mereka bangun tidur, mereka seolah-olah mereka berpikir, mereka mengkondisikan sebagaimana dalam hadis, Allahu yanzilu ila sama'i dunya fi sulusil lail. Allah turun ke muka bumi pada sepertiga malam terakhir. Kemudian Allah mengatakan, hal min mustaghfirin, adakah orang yang ingin meminta istighfar padaku? Hal min mudda'in, adakah orang yang ingin berdoa padaku? Maka dari itu orang-orang tersebut mengatakan apa? Para salafus saleh kita mengatakan apa? Ana ya Rabb, saya ya Rabb, saya adalah orang yang beristighfar padamu. Saya ya Rabb, saya adalah orang yang berdoa padamu. Maka itu dihadirkan di dalam kehidupan kita. Kalau saya pribadi pernah Pak, dan berapa kali ini mujarab, ya bisa dicoba. Ketika sebelum tidur kita pikirkan hadis ini, bahwasanya Allah akan turun di sepertiga malam terakhir. Dan apakah Allah mengatakan demikian? Menyatakan Allah turun atau tidak? Allah turun. Allah turun dengan rahmatnya, ingin mengabulkan doa-doa orang yang meminta, orang-orang yang beristighfar ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kitanya, Pak. Apakah kita mampu dan siap untuk bangun qiyamul lail? Kemudian yang kedua adalah jaga lisan dan juga jaga jempol kita.
Ya, dibiasakan untuk kita berpikir apakah kita mengupload dan berbicara ini penting. Kemudian yang ketiga adalah kita memperbanyak istighfar kita. Setiap selesai marah kita mengatakan astagfirullah. Setiap selesai sholat kita beristighfar, dan setiap melakukan amal soleh perbanyaklah melakukan istighfar. Kemudian yang keempat adalah kita minta maaf kepada orang-orang yang pernah kita zalimi sebelum kita diwafatkan. Kalau kita sudah lupa Ustaz, kalau sudah lupa ingat aja berapa banyak kira-kira yang pernah kita sebut-sebut ya, kejelekan dan sebagainya. Ketika dia ingat, kita langsung minta maaf yang sempat dia ingat. Kemudian kalau tidak ingat, bersedekahlah. Sedekah dengan niat dulu kita pernah menjelekan orang, semoga pahala ini diberikan kepada orang yang pernah kita jelekan. Kemudian 5, kita diminta untuk memperbanyak amal rahasia. Ikhwani azani Allah wa iyyakum, maka suatu saat kita akan datang kepada Allah tanpa jabatan, tanpa pakaian terbaik, tanpa popularitas, tanpa apapun. Maka yang kita bawa pilihannya hanya 2, imma pahala, imma dosa. Pahala yang kita bawa ataupun dosa kita. Maka kita diminta untuk kita mempersembahkan amal terbaik, dan persembahan amal terbaik adalah pahala-pahala kita. Maka jangan sampai perjuangan kita bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun bisa habis karena komentar di grup, bisa habis karena lisan kita, bisa habis karena perbuatan-perbuatan kita. Dan Allah Ta'ala berfirman, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Semoga apa yang kita lakukan kajian pada pagi hari ini mampu memberikan kita faedah dan manfaat dalam kita beramal soleh. Kita segera menutup kebocoran-kebocoran di dalam amal kita. Maka ilustrasikan Pak, bahwasanya amal kita ini seperti gelas. Apabila kita melihat ada kebocoran-kebocoran, segera ditambal. Segera kita mencari tambalan terhadap amal-amal kita ini yang bocor. Kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi